Halo, lagi siap nih kita gali lebih dalam soal dunia blockchain. Kita udah kumpulin beberapa materi menarik ya. Ada dari Fireblocks, Investopedia, terus survei IEEE Access, materi Coursera, sampai tutorial DApp University juga. Lengkap pokoknya. Tujuan kita kali ini, kita mau coba bongkar inti blockchain ini. Apa sih sebenarnya? Gimana cara kerjanya? Dan kenapa ini penting buat Anda pahami? Tapi kita coba pakai bahasa yang lebih santai ya, biar nggak pusing sama istilah teknisnya. Yuk kita mulai aja. Ya, setuju banget. Jadi, gampang ya, blockchain itu kayak buku catatan digital. Tapi ini dibagi-bagi ke banyak orang, aman, dan susah banget diubah. Beda sama database biasa ya. Di sini data itu disimpan dalam blok. Nah, blok-blok ini nyambung satu sama lain pakai kriptografi. Ini yang bikin jadi transparan dan sulit dimanipulasi gitu. Coba kita lihat lebih detail ya. Oke. Jadi kalau dibayangin itu kayak rantai gitu ya. Tiap mata rantainya itu blok. Betul. Isinya bisa data transaksi atau info lain. Terus tiap blok nyambung ke blok sebelumnya pakai semacam, apa tadi? Hash ya. Kayak sidik jari digital gitu. Tepat sekali. Hash itu unik untuk setiap blok dan nge-link ke blok sebelumnya. Ini yang membuat urutannya kronologis dan gak bisa diacak. Nah, yang bikin dia kuat banget itu sifatnya yang terdesentralisasi. Jadi nggak ada satu server pusat gitu. Catatannya itu disimpan di banyak komputer, kita sebutnya nodes, yang ada di jaringan. Semuanya punya salinan yang sama. Wah, jadi kalau ada yang mau iseng ngubah data gimana? Nah, itu dia. Susah banget. Soalnya, mayoritas node ini harus setuju dulu sama perubahan itu. Ini yang namanya immutability. Datanya jadi susah diubah atau dihapus. Contohnya nih, mungkin Anda pernah baca juga ya di salah satu sumber. Kayak Walmart itu pakai IBM Food Trust buat lacak makanan. Dari peternakan sampai ke meja makan, itu bisa dilacak. Katanya sih, prosesnya jadi cepet banget yang tadinya butuh berhari-hari, sekarang bisa jadi beberapa jam aja. Wow, oke. Itu keren sih. Nah, selain node sama hash tadi, ada bagian penting lain nggak di arsitekturnya? Kayaknya di materi Coursera yang Anda pegang ada nyinggung soal ini ya? Ada, betul. Ada yang namanya mekanisme konsensus. Ini semacam aturan main lah, biar semua node itu sepakat versi catatan mana yang paling benar. Contohnya ada proof of work, kayak yang dipakai Bitcoin, tapi ini boros energi banget. Oh, yang sering jadi berita itu ya? Iya, betul. Ada juga alternatifnya, proof of stake. Ini jauh lebih hemat energi. Terus, ada lagi? Ada lagi yang menarik, smart contracts. Ini kayak program komputer gitu. Dia jalan otomatis di atas blockchain kalau syarat-syarat tertentu udah terpenuhi. Contohnya gimana tuh smart contract? Misalnya buat otomatisasi klaim asuransi gitu. Kalau data sensor nunjukin ada banjir, kontraknya bisa langsung otomatis cairin dana ke pemegang polis, tanpa perlu banyak formulir atau nunggu lama. Kedengarannya canggih dan aman banget ya. Tapi, apa bener nih nggak ada celahnya sama sekali? Saya yakin banyak yang penasaran soal ini. Ya, keamanan utamanya emang dari kriptografi sama distribusinya. Jadi secara umum, susah banget diretas, karena harus ngubah banyak blok sekaligus dan mayoritas jaringan harus setuju. Tapi ya, namanya sistem buatan manusia, nggak ada yang 100% kebal lah. Tetap ada risiko. Risiko apa aja tuh biasanya? Ada risiko teori kayak serangan 51%. Ini kalau ada satu pihak berhasil nguasain lebih dari setengah kekuatan jaringan, mereka bisa aja secara teori memanipulasi transaksi. Tapi itu susah kan di jaringan besar? Susah banget dan mahal luar biasa. Terutama di jaringan kayak Bitcoin atau Ethereum. Yang mungkin lebih sering jadi perhatian, seperti yang mungkin disorot di materi Fireblocks Anda, itu celah di smart kontraknya sendiri. Maksudnya gimana? Bug gitu? Iya, kalau kodenya nggak ditulis dengan hati-hati, bisa ada bug. Contohnya reentrancy. Itu ibaratnya kayak penipu bisa narik duit dari kontrak pintar berkali-kali sebelum sistemnya sadar transaksi pertama selesai. Bahaya kan? Belum lagi risiko di level jaringan, kayak serangan Eclipse atau Shibble. Makanya penting banget prinsip keamanan sejak awal desain itu diterapkan. Oke. Jadi ada plus minusnya ya. Kalau kita rangkum nih, apa aja sih untung ruginya pakai teknologi blockchain ini? Keuntungannya, pertama, akurasi data bisa lebih tinggi. Soalnya mengurangi campur tangan manual buat verifikasi kan? Kedua, potensi potong biaya.
perantaranya jadi lebih sedikit. Ketiga, transaksi bisa lebih efisien, apalagi kalau lintas negara. Keempat, transparansinya. Kelima, kemampuan buat melacak asal-usul barang. Oh ya, yang tadi soal makanan itu ya, atau barang mewah juga bisa. Betul, penting banget buat industri makanan, obat-obatan, atau barang mewah. Mungkin Anda ingat contoh Everledger buat lacak berlian di catatan Investopedia Anda. Itu pakai blockchain. Oke, itu keuntungannya. Terus tantangannya? Tantangannya juga nyata. Pertama, skalabilitas. Kemampuan jaringan buat nanganin banyak transaksi per detik, TPS, itu seringkali masih jauh di bawah sistem pembayaran konvensional, kayak Visa misalnya. Kedua, konsumsi energi, khususnya buat yang pakai proof of work, itu gede banget dan jadi isu lingkungan. Ketiga, regulasi. Di banyak negara, aturannya masih belum jelas, masih abu-abu. Iya juga ya. Itu survei IEEE Access yang Anda punya mungkin nyinggung soal ini juga kali ya? Bisa jadi, ya. Terus tantangan lain itu menghubungkan aset fisik di dunia nyata dengan catatan digitalnya di blockchain secara aman. Itu nggak gampang loh. Jadi selalu ada tarik-menarik nih antara mau ngejar skalabilitas, kecepatan, keamanan, atau desentralisasi. Susah dapat ketiganya secara maksimal barengan. Oke, jelas banget penjelasannya. Nah, salah satu contoh aplikasi yang paling sering disebutkan di supply chain atau rantai pasok. Gimana blockchain bisa bantu di situ? Mungkin tutorial DAP University ada bahas ini. Wah, ini pas banget. Kemampuan melacak atau traceability dari blockchain itu sangat berguna di rantai pasok yang biasanya kan rumit dan melibatkan banyak pihak. Bayangin aja melacak kontainer pengiriman keliling dunia secara real time. Semua pihak yang terlibat bisa lihat data yang sama dan terpercaya. Contohnya platform TradeLens, itu kolaborasi IBM sama Maersk. Oh, oke. Jadi lebih transparan ya antar pihak? Betul. Atau contoh lain, memastikan keaslian obat. Dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Ada platform kayak MediLedger buat itu. Ini bisa bantu ngurangin barang palsu, percepat penyelesaian masalah kalau ada sengketa, dan yang penting, bangun kepercayaan antar mitra bisnis. Biasanya pakai jenis blockchain apa tuh kalau buat industri gitu? Nah, biasanya industri lebih suka pakai blockchain jenis permissioned atau yang butuh izin. Jadi nggak semua orang bisa ikut, cuma pihak yang diundang aja. Contoh platformnya itu Hyperledger Fabric. Beda sama jaringan publik kayak Ethereum yang siapa aja bisa gabung. Sip. Jadi kebayang sekarang gambarannya. Intinya berarti, blockchain ini menawarkan cara baru ya buat nyatet dan bagi informasi. Caranya aman, transparan, dan seringkali nggak butuh perantara atau wasit di tengah. Tepat. Ini bisa banget mengubah cara kita melihat data, transaksi, bahkan konsep kepercayaan itu sendiri. Betul sekali. Dan penting diingat, ini bukan cuma soal cryptocurrency ya. Potensinya itu luas banget, bisa di banyak sektor. Tapi ya itu tadi, tantangan teknis, regulasi, adopsi, itu semua perlu kita hadapi dan cari solusinya bareng-bareng. Nah, ini juga sebenarnya memunculkan satu pertanyaan menarik buat kita renungkan bersama. Gini, mengingat blockchain ini kan menawarkan transparansi yang bisa dibilang radikal ya, semua tercatat. Tapi di sisi lain, kita semua juga butuh privasi kan, baik sebagai individu maupun dalam konteks bisnis. Nah, menurut Anda nih, gimana ya cara terbaik buat menyeimbangkan keterbukaan informasi ala blockchain ini dengan kebutuhan privasi kita di masa depan? Ini sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya ya.